Jakarta dari tahun ke tahun masih menjadi magnet bagi pendatang baru untuk menggantungkan nasib. Pasca Lebaran selalu menjadi momen banyaknya arus migrasi dari daerah ke Jakarta. Bagi mereka, Jakarta bisa menjadi tanah harapan, perantauan untuk mengejar asa di tengah gemerlapnya kota besar. Meski status ibu kota kini berada di ambang transisi, daya pikat ekonomi Jakarta seolah tak pernah padam. Berbekal tekad dan keahlian seadanya, ribuan wajah baru datang di sudut-sudut kota siap beradu nasib di tengah ketatnya persaingan. Lantas bagaimana pemerintah menyikapi gelombang urbanisasi tahun ini dan apakah Jakarta masih menjadi tempat yang ramah bagi pencari kerja? Selengkapnya dalam Sapa Warga, Magnet Jakarta menata harapan di tengah arus urbanisasi. Dari Solo. Ya. Udah lama tinggal di Jakarta berapa? 12 tahun. Harus siap berjuang aja sih. Karena Jakarta nggak mudah gitu. Asal Purworejo. Saya di Jakarta semenjak tahun 2014. Di Jakarta saya kerja di pabrik salah satu ban lokal. Kayaknya mah antusiasnya minat dari adik-adik penerus generasi kayaknya semakin membludak, Pak. Ya saya saranin nyari yang di luar Jakarta lah, DKI lah, karena semakin penuh. Asal saya dari Semarang. Saya kurang lebih ada kali ya sekitar 17 tahun lah. Sebetulnya kalau untuk pendatang baru itu harusnya ya apabila mereka ingin berjuang hidup di Jakarta, itu seharusnya mereka punya skill, punya kemampuan. Dari Semarang, Jawa Tengah. Jadi udah berapa lama di Jakarta? Kurang lebih dari 10 tahunan. Saya kerja di sini kebetulan. Untuk tempat tinggal kontrak. Pendapat Mas tentang para pendatang yang mau tinggal di Jakarta itu gimana? Yang jelas harus siap mental sih untuk di Jakarta. Karena emang dibilang keras juga keras. Apalagi sekarang nyari kerjaan di Jakarta itu benar-benar susah. Fenomena urbanisasi pasca Lebaran membawa dinamika yang menarik. Di tengah perubahan wajah kota dan tantangan ekonomi yang semakin nyata, Jakarta seolah tak pernah kehilangan pesonanya. Gelombang ini bukan sekedar perpindahan penduduk, melainkan pertaruhan nasib di tengah persaingan global yang semakin ketat. Hal ini pun disambut baik Gubernur Jakarta Pramono Anung yang berisi Jakarta terbuka bagi pendatang usai Lebaran dan tak ada operasi justisi bagi pendatang baru setelah Lebaran 2026. Namun hal ini juga ditegaskan bagi pendatang yang ingin menetap harus memiliki keterampilan agar bisa bertahan di ibu kota. Jakarta adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya apa? Bahwa kita tidak sama sekali boleh sesungguhnya untuk menahan kepindahan warga negara Indonesia dari daerah lain ke daerah manapun. Jakarta ini memang dikenal adalah sebagai kota yang juga dibangun bukan hanya oleh warga asli Jakarta, tapi juga oleh pendatang, dan justru komposisinya sekarang juga terkait dengan kesukuan dan kedaerahan juga cukup merata. Dan ini harus dijelaskan secara gamblang. Artinya apa? Bahwa untuk datang ke Jakarta ini memang banyak iming-iming yang didapat, tetapi kemudian untuk bertarung di sini itu nggak mudah. Selain mempunyai skill yang mumpuni, tentunya harus punya tabungan, karena kan harus tinggal 1, 2, 3 bulan sampai mungkin 6 bulan untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Dan tentunya juga harus tahu mau tinggal di mana. Jangan sampai tinggal di tempat-tempat yang ilegal, membuka pemukiman-pemukiman liar baru gitu. Tren urbanisasi ini terlihat dinamis. Data menunjukkan pada 2021 sekitar 20.000 pendatang bermigrasi ke Jakarta, kemudian melonjak hingga 27.000 jiwa pada 2022, sebelum akhirnya menunjukkan penurunan di tahun 2024. Meski jumlahnya menyusut, dominasi pendatang dengan latar belakang pendidikan menengah ke bawah tetap menjadi catatan penting. Mengingat hal tersebut berhubungan dengan administrasi kependudukan, lapangan pekerjaan, dan hunian yang berdampak pada tata kota. Melihat fenomena ini, anggota Komisi 2 DPR RI memberikan catatan terkait urbanisasi yang selalu terjadi setiap tahunnya. Ini kan selebrasi yang terus berulang ya, setiap tahun. Itu menandakan bahwa satu,
Jakarta atau wilayah di sekitar Jakarta itu masih menjadi magnet utama bagi mereka yang ingin mempertaruhkan dan memperbaiki kehidupannya. Kita harus akui bahwa pergerakan ekonomi di daerah, di provinsi, di kabupaten kota, bahkan di desa-desa itu belum merata. Mereka belum mampu memaksimalkan source yang ada di kampungnya masing-masing untuk mereka bisa bertahan dan memperbaiki kualitas hidup. Nah, harus kita akui bahwa berdasarkan data ekonomi dari berbagai macam lembaga, 80% perputaran ekonomi nasional itu ada di Jakarta. Kendati kita sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, tapi fungsionalisasi IKN kan belum terjadi, dan karena itu Jakarta masih menjadi magnet. Nah, karena Jakarta masih menjadi magnet, maka tentu harus ada beberapa kebijakan yang harus dilakukan. Orang kerap kali sibuk membicarakan soal administrasi kependudukan dan pelayanan publik, tapi orang lupa untuk kemudian sambil melakukan penataan ruang. Kita harus tegas soal penataan ruang menurut saya, ya. Dan karena itu ini tugas pemerintah. Besarnya daya pikat untuk menjadi masyarakat urban Jakarta, pendatang harusnya mempunyai kesiapan dan perencanaan yang matang. Pemerintah juga sudah selayaknya mempunyai kebijakan-kebijakan dan skema yang berpihak dan menjamin hak warganya, agar arus urbanisasi tak lagi menjadi masalah, melainkan membawa potensi besar untuk tumbuh bersama Jakarta. Jakarta tetap menjadi magnet yang menarik arus urbanisasi. Meskipun resiko PHK di kota besar sedang marak, hal ini karena kontribusinya terhadap PDB nasional yang mencapai 17%. Namun kini urbanisasi tak lagi hanya tentang Jakarta. Kota-kota seperti Balikpapan dan Samarinda mulai dilirik karena berdekatan dengan IKN. Sementara kota penyangga Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi masih mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat dengan jumlah pendatang yang hampir sama dengan Jakarta. Selain pendapatan masyarakat, kelayakan kependudukan di kota kini diuji oleh rasio kepadatan terhadap layanan publik, seperti status kependudukan, sekolah, dan rumah sakit. Infrastruktur dasar seperti air dan energi pun dapat mengalami titik jenuh ketika jumlah penduduk meningkat. Lalu bagaimana pandangan parlemen terkait hal ini? Saya harus katakan, memang Jakarta dan sekitarnya memiliki daya tarik yang sangat besar bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Baik dari sisi pelayanan dari pemerintah, ya, pelayanan kesehatan, transportasi umum, dan lain-lain lah. Begitu juga wilayah penyangga seperti Tangerang, Depok, dan Bekasi. Karena Jakarta sudah sangat maju, maka warga di kota-kota penyangga juga menuntut pemerintahnya untuk bisa menyamakan diri seperti Jakarta. Sehingga koordinasi antara Pemprov DKI dengan pemerintah daerah di sekitar juga harus dijalankan dengan baik. Bayangkan satu skenario di mana apabila kita memiliki jumlah penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja, jumlahnya besar, tapi lapangan pekerjaannya tidak ada. Ya, kita memiliki banyak anak muda yang marah, lapar, ya, ini akan menjadi mimpi buruk demografi, bukan bonus demografi. Sehingga menurut saya pemerintah dari sekarang melalui Kementerian Tenaga Kerja harus bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah. Nah, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta kita tidak terlalu khawatir, ya, karena sekali lagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjamin bahwa setiap warga DKI yang tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan atau belum menjadi peserta BPJS Kesehatan bisa di-cover kepesertaannya melalui APBD DKI Jakarta. Tetapi untuk kota-kota lain kan tidak semua memiliki kebijakan yang sama. Nah, maka dari itu kalau saya sudah pernah mengusulkan dalam rapat dengan Menteri Kesehatan dan BPJS Kesehatan bahwa seharusnya ke depan kepesertaan BPJS Kesehatan iurannya bisa dibayarkan full oleh pemerintah. Karena apa? Karena batas antara miskin dan tidak miskin itu sangat tipis. Kelayakan hidup jangka panjang bagi pendatang baru sangat bergantung pada pertanyaan apakah mereka bisa naik kelas.
Karena realitanya urbanisasi menyisakan penduduk yang seringkali mengorbankan kelayakan, seperti munculnya fenomena hunian mikro yang tidak memenuhi standar kesehatan, hingga menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk menata permukiman. Pengamat tata kota mencoba memberi pandangan terkait fenomena ini. Di Jakarta itu bisa dikatakan hanya 56% orang yang punya rumah, yang memiliki rumah. Sekarang saking mahalnya, semakin sulit. 44% itu menyewa, tinggal menyewa, ngontrak, atau numpang, dan sebagainya. Ini data BPS 2025. Apa makna 44% orang itu menyewa, numpang, dan sebagainya? Ternyata di Jakarta ini, banyak yang datang ke Jakarta, kemudian numpang alamat, KK. Harusnya 1% dari urbanisasi itu harus bisa memberikan kontribusi pada PDRB kota itu bisa 4-5%. Tapi di Indonesia itu rendah. Tapi kalau dibandingkan dengan negara tetangga, Cina, atau di kota-kota lain, itu bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang makin bagus. Karena apa? Yang datang terampil, yang datang bisa bekerja. PDRB kita ternyata yang paling besar sektor tersier itu apa? Perdagangan, retail besar, retail kecil, transportasi. Itu yang paling besar. Hunian vertikal ada jawaban. Di kota-kota lain itu tidak ada. Di perkotaan, kawasan inti kota itu hunian landed house. Semua vertikal, tanah mahal, efisiensi, kemudahan bergerak, fasilitas. Jadi no way lagi landed house. Landed house itu boros tanah. Urbanisasi 2026 sangat dipengaruhi oleh ekonomi digital. Kelayakan seorang pendatang untuk bertahan di kota tidak hanya diukur dari ijazah formal, tapi juga literasi digital dan kemampuan adaptasi. Namun sektor informal kota memang menyerap banyak tenaga kerja. Sektor ini memiliki kerentanan tinggi terhadap jaminan sosial dan kesehatan. Jadi di sisi yang lain, Gen Z dan Gen milenial ini kan mengalami bonus demografi, hampir 60%. Tapi sekarang kan laju pertumbuhan ekonomi sekitar 5%. Nah, berarti nanti akan ada gap kesenjangan supply demand. Oleh karena itu Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian juga tentu melalui balai-balai pelatihan, Kementerian Ketenagakerjaan, pastikan bahwa BLK, Balai Latihan Kerja yang ada itu berfungsi, sebagaimana peruntukannya. Apakah untuk masalah digitalisasi, atau mungkin juga BLK komunitas, katakanlah tata boga, atau mungkin juga keterampilan yang sifat teknik dan seterusnya. Sehingga dipastikan bahwa para pencari kerja ini punya kompetensi, seperti itu. Yang tidak hanya disediakan untuk pekerjaan di dalam negeri, tapi juga ke luar negeri. Jadi orang-orang yang menjadi pekerja migran di luar negeri itu pastikan punya kompetensi. Komisi 9, saya juga dalam rapat sudah menyampaikan, menegur penonaktifan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran PBI. Waktu itu Pak Saiful Yusuf, Menteri Sosial hadir, karena waktu tahun 2025 sempat dinonaktifkan 7,3 juta BPJS Kesehatan PBI. Saya protes, tapi jawabannya katanya hasil ground checking ke bawah, mereka sudah ada peningkatan, katakanlah desil, itu kan yang berhak kan desil 1-5. Tapi setelah saya cek, justru banyak masyarakat yang punya penyakit riwayat katastrofik, yang berobatnya terus-menerus seperti cuci darah, kemudian sakit ginjal, sakit jantung, nggak aktif, kan kasihan. Dan pemerintah berkomitmen untuk mereaktivasi. Nah, kemudian yang kedua, tentu harus menyisir semua masyarakat agar dipastikan menjadi peserta BPJS Kesehatan, baik yang disubsidi PBI maupun yang mandiri. Kalau Jakarta ingin menjadi kota global, penduduknya pun harus tipe global, pendidikannya, kualitasnya. Jangan menambah beban baru buat Jakarta. Karena Jakarta, daya tampung, daya dukungnya sudah terlampaui. Apa-apa mahal di Jakarta. Kita datang, tapi kita ternyata tidak mampu membuat perubahan yang lebih baik buat diri sendiri. Menuju urbanisasi berkualitas, kelayakan kependudukan bukan lagi tentang boleh atau tidaknya seseorang datang ke kota, melainkan tentang siap atau tidaknya kota memanusiakan pendatangnya.
Keberhasilan urbanisasi akan diukur dari seberapa cepat pendatang baru dapat mengakses sistem perlindungan sosial dan hunian yang layak di tengah persaingan ekonomi yang ketat. Untuk itu, masyarakat dan pemerintah harus saling bersinergi untuk kemajuan bersama.